Hampir 2 tahun market monitor tuh dipermalukan sama market TV karena selama ini 42 inch OLED TV itu lebih murah dibanding monitor-monitor OLED yang inch-nya tuh lebih kecil. Tapi hari ini semua berubah karena MSI yang selamatin market monitor. UHD 240Hz QD OLED udah sentuh di bawah 10 juta dan kalau lu pakein voucher, member-member di Discord tuh pada dapat tuh 7,9 juta. Di harga segitu MSI membantai semua monitor mid to high di Indonesia. Dan kalau MSI membantai, udah jelas ada yang dibantai dong. LG, Samsung, ROG ditebas ketiga-tiganya. Ngebuat MSI ini jadi monitor terbaik buat lo beli di bawah 10 juta. Gue harus akuin, gue banyak banget kritik MSI, terutama persoalan harga. MSI di Indonesia selalu jual lebih mahal dibanding Samsung. Brand yang MSI beli juga panelnya buat taruh di monitornya. Sistemnya aneh banget kan, Samsung yang bikin panelnya, dia jual ke MSI, habis itu dia jual monitor Samsung sendiri, jualnya lebih murah daripada MSI. Ya secara logik, orang akan condong beli Samsung gak sih? Kelihatan juga dari terjualnya di Topet, Samsung terjual lebih banyak lah. Tapi khusus tipe yang satu ini nih, anomali dia. Samsung Indonesia 12 hampir 13 juta. MSI kena voucher bisa di bawah 8. Dan lo lihat sekarang terjual jadi kebalik. Samsung 6, MSI 60 plus. MSI baru 1 bulan tuh di Indonesia, terbantai lah market Indonesia. Bahkan ketika lu pergi ke China di market yang lebih kompetitif, kejadiannya juga sama. Samsung jual lebih mahal, dapat review cuma 2.000, MSI udah sentuh 5.000 reviews. Bahkan khusus tipe ini MSI dapat reward dari JD.com, terjual 500 unit per bulan dan achievement lainnya. Dan pas lu pertama kali pakai monitornya, setting ke Pix 1000 di OSD, nyalain HDR di Windows, play video 8K clarity. Mata lu kayak disiram keindahan pancaran sinar surgawi dari panel OLED itu sendiri. Warnanya, highlightnya, ditambah coating MSI ini yang dikasihnya glossy. Makin nikmat rasanya di mata. Gue yakin lu terpana lah 30 menit lah minimum. Dan lu akan sadar LCD biasa selama ini yang lu pakai yang klaim HDR ini itulah, lu akan anggap mereka itu semua sampah. Karena LCD itu nipu mata lu selama ini. Apa arti hitam yang sebenarnya? Gue tuh dapat gambaran seberapa indahnya OLED ini. Lu harus tahu kalau kontras di monitor LCD di pasaran itu 1000 ya jauh-jauh sampai 5000 lah. Angka itu muncul dari ngebandingin putih yang paling terang sama hitam yang paling gelap yang monitor itu bisa show. Ini contoh monitor LCD yang gue tes. White-nya muncul angka 200, black-nya 0,2 sekian. Dan lu bagi aja keduanya, muncullah angka 962 di bawah itu. Yang nunjukin ada sekitar 900 step perubahan yang lu bisa lihat dari gradasi hitam sampai putih. MSI ini klaim brightness-nya sendiri sih nggak tinggi ya, di 250 nits. Ya anggaplah MSI ini lagi show konten 200 nits. Yang jadi pembeda luar biasa di panel OLED, white-nya 200, black-nya itu murni 0, tidak ada 0, sekian. Dan ketika 200 itu lu bagi ke 0, ya infinity lah hasilnya. Karena panelnya bener-bener mati. Kontennya boleh sama-sama di show di 200 nits keterangannya, tapi lu akan selalu ngerasa di OLED 200 nits itu lebih terang karena mata manusia itu cara kerjanya pakai perbandingan. Di LCD lu bandingin konten 200 nits itu bandingin sama abu-abu. Di OLED lu bandingin konten sama hitam yang perfect. Iya, bumi sama langit, beda kenikmatannya. Sama kayak lu lagi lihat cewek yang pakai eyeliner sama enggak. Kesannya cewek yang pakai eyeliner matanya jadi lebih gede kan, seringkali lebih cantik juga dan matanya lebih tegas juga. Itulah beda kenikmatannya. Dan bukan hanya keindahan visual yang dikasih OLED, perpindahan gambar ataupun warna satu ke warna lainnya itu terjadi jauh-jauh lebih cepat, kayak terasa instan dan bisa gue bilang mempermalukan LCD di pasaran. Di MSI ini nggak ada settingan overdrive-nya, ya nggak penting juga sih. Ya buat OLED yang panelnya emang udah cepet. Di 240 Hz lo akan dapetin transisi cuma 1 millisecond. Dibandingin sama yang lain, iya mempermalukan yang lain udah jelas. MSI 180 Hz LCD IPS 5 kali lebih lambat, bakal Skyward 2K 300 Hz. Hertznya tuh boleh lebih tinggi, tapi panelnya 6 kali lebih lambat perpindahan gambarnya. Di UFO juga kelihatan jelas superiornya OLED. 300 Hz Skyward dibantai, masih banyak sisa bayangan di belakang UFO-nya. 240 Hz ViewSonic LCD juga kelihatan lebih blur, cukup jauh dibandingin OLED MSI. Xiaomi 180 Hz juga nggak bisa mepetin clear-nya OLED. Bahkan 2K 240 Hz Samsung juga masih nyisa bayangan di belakang UFO-nya,
Padahal tuningnya Samsung udah cepat banget di panel itu. Dan lebih lagi, Samsung itu cuma beda 1 jutaan sama MSI OLED ini. Di MSI udah beda kasta, kasih lu QD OLED dengan tuning warna yang sangat superior. Samsung G65B barang sangat nggak jelas di 6 jutaan di 2025 ini. Panelnya MSI gue tes sampai 60 fps, panelnya tetap stabil, posisinya jelas masih paling atas. Cukup banyak yang tanya sama gue di komentar, Bang, gue udah beli monitor yang lu bilang tuningnya bagus, akurat lah. Tapi pas gue udah edit fotonya, habis itu gue lihat di iPhone gue, kenapa warnanya tetap beda? nah itu, lo harus tahu kalau layar iPhone zaman sekarang itu mayoritas OLED. Kalau lo beli monitor LCD yang mungkin memang akurat sesuai sRGB atau P3 atau color space yang lo tuju, hasil yang lo edit itu akan selamanya kerasa beda pas tuh lihat di iPhone. Karena ya kontras sudah pasti beda, kayak yang tadi gue bahas. Monitor LCD juga kebanyakan anti glare, sedangkan iPhone itu panelnya glossy yang ngebuat warnanya tuh lebih ngepop di mata. Dan kalau lu memang mau bener-bener sama apa yang lu edit di monitor sama yang lu lihat di iPhone, ya jelas lu mesti beli teknologi yang sama. Sama-sama OLED. MSI ini OLED, coatingnya glossy, warnanya ngepop banget di mata. Pertanyaannya, apakah MSI ini tuning warnanya akurat? MSI klaim kalau monitor ini Delta E-nya di bawah 2, yang dimana gue udah pasti skeptik lah dari begitu banyak monitor MSI entry yang gue tes, belum nemu yang akurat-akurat banget. Tapi kembali, ya ini OLED MSI yang anomali, buktiin kalau gue salah. Default monitornya jalan di Pro Mode Eco. Tuning grayscale bawaannya sangat-sangat nice di CCT dan Gamma. Tuningnya sangat akurat di 2. Posisi MSI jelas di atas banget, dan sementara ini jadi 2K 240Hz panel paling akurat yang udah gua tes. MSI ini membantai Samsung G6 dan Lenovo Y27QF. Gamutnya juga luas banget. P3 di cover hampir full di 98%, dan panelnya pun lu bisa lihat hijaunya ini cover cukup mentok, dan panelnya bisa cover Adobe RGB 95%. MSI udah cover sekitaran 80% Rec 2020, posisinya sedikit di bawah Xiaomi Mini LED, tapi dibanding mayoritas panel yang dipakai monitor lain, MSI masuk ke posisi atas-atas banget. Defaultnya ini sama sekali nggak dilimit sama MSI, sangat oversaturated di sRGB. Tuning bawaannya lebih ke arah P3 di sekitaran 5. Masuk ke arah sangat akurat, posisinya cukup atas. Bagusnya MSI udah siapin preset sRGB yang limit langsung panelnya ke sRGB. Tuningnya sangat bagus di grayscale dan akurasinya. Dan di 2 sih MSI udah ada di posisi paling atas dari semua monitor 180Hz ke atas yang gua tes preset sRGB-nya. Sangat-sangat akurat. MSI juga kasih preset display P3 yang benar-benar jalan di P3 Gamma 2,2. Kembali tuningnya sangat akurat di 3. Lagi-lagi MSI di posisi paling atas buat preset ini. Dan belum selesai, preset Adobe RGB juga disediain. Tuning grayscale-nya agak sedikit kelebihan warna merah, putihnya tuh sedikit merah, tapi akurasinya masih sangat akurat di 4. Panelnya sedikit kurang di green, blue, cyan, sama magenta paling ujung, tapi warna kulit masih kejaga sangat baik. Posisi MSI udah di atas, sedikit kalah dibanding Skyward, tapi lu mesti ingat, panel Skyward itu nggak seluas MSI ini. Panel MSI kasih lu warna yang lebih mengcover di Adobe RGB. Monitornya udah dikalibrasi mentok sama MSI di color space-nya masing-masing, ya nggak perlu dikalibrasi ulang lagi. Dan ini optimal setting buat lu bisa atur brightness sesuka lu. Dan semua data warna tadi gua tes dengan matiin semua MSI OLED Care. Dan buat lu yang mau pakai monitor ini buat editing, gua saranin matiin semua settingan OLED Care ini supaya brightness-nya konsisten pas lu pakai. Gue coba kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile di preset display P3-nya. Bisa gue bikin akurat di sRGB dan P3. Kontras ya sesuatu yang nggak penting banget dibahas di panel OLED. Mempermalukan semua monitor LCD yang ada di market, bahkan di mode SDR. Kebalikannya, kelemahan OLED ada di max brightness-nya. Hasil yang gue dapat sesuai klaimnya MSI sih, sekitaran 250 nit. Ya ini buah si malakama ya. Panelnya di-push terang banget, resiko burn-in makin meningkat. Nggak di-push tinggi, kerasa kurang brightness. Minimum brightness nice, 30 nits, enak dipakai gelap-gelapan. Tuning di game sama warna overall udah nice semua. Mungkin tuning MSI yang masih belum perfect ada di processing lag monitor ini. Dari average 500 pengetesan gua, dapetnya selalu sekitaran sama, average 3 millisecond. Ini masih terbilang lambat dibanding monitor pada umumnya yang di bawah 1 millisecond. Ya secara total input lag, MSI sih masih paling atas ya, karena kebantu banyak di response time MSI ini yang emang rendah banget karena pakai panel OLED. Overall sih secara gue pakai harian nggak terlalu berasa gimana, apalagi monitornya udah 240Hz yang nge-refresh emang udah cepet banget per detiknya. Di sisi lain, OLED kasih lu nilai
MSI Plus ketika lu masuk mode HDR, panelnya nggak kasih lu tambahan processing lag gimana-gimana, sekitaran 4 millisecond, masih dalam batas toleransi. Sementara gua tes Xiaomi Mini LED, mode SDR dia memang punya processing lag sekitaran 0,1 millisecond, tapi pas ke mode HDR, algoritma Mini LED bebanin input lag, tembus lah ke 12,9 millisecond. Jadi lu akan lebih ngerasa delay. Buat gaming di HDR, tetaplah OLED juaranya, karena nggak bebanin input lag lagi. Dan dibanding Mini LED ribuan zone sekalipun, OLED tetap juara buat kasih lu experience HDR yang perfect dan sempurna. Di LCD Mini LED, lu tetap akan bisa nemuin masalah-masalah kayak blooming, bleeding, wabah panel kuning juga lagi menyerang tuh monitor-monitor LCD ketika lu nggak lihat di tengah. ROG kena, Xiaomi kena, Skyward pun ada, ViewSonic juga ikutan terakhir ini. Ya kuning-kuning semua. Di OLED hal-hal kebocoran-kebocoran kayak gitu ya nggak ada, karena satu pixelnya ya satu lampu, dan setiap lampu subpixel itu dikontrol perfect, bisa nyala dan mati sama monitornya sendiri. Tapi di sisi lain, kekurangannya di OLED ya tentu ada di brightness-nya, yang seperti tadi gue bilang, dia nggak boleh di-push tinggi buat jagain panelnya dari burn-in. Dan buat pengetahuan lu semua, mau itu smartphone ataupun monitor OLED yang klaimnya nits tinggi banget ya, sering banget tuh di launching mereka, kayak MSI ini ya, 1000 nits selalu ada catatannya 3% APL. Berarti 1000 nits itu bisa dicapai ketika 3% layarnya aja yang nyala, sisanya mati semua. Itu buat munculin 1000 nits ya. MSI pakai spek yang nggak umum ya, ditulisnya 3%, biasanya yang umum itu dipakai 2%. Gua tesnya pakai 2% dan sesuai klaim MSI, panelnya mampu 1000 nits, ya lebih dikit, di settingan peak 1000-nya. OLED-nya MSI ini bisa lebih terang dibanding Mini LED-nya Xiaomi. Tes 2% kayak gini tuh fungsinya buat nunjukin seberapa terang panelnya pas munculin highlight-highlight yang kecil-kecil. Contohnya scene misalnya ada bintang-bintang di langit yang malam gelap gulita gitu. Nah, ketika patternnya kita gedein dari 2% ke 10%, di sini kelihatan kalau OLED akan turunin brightness-nya. MSI ini akan cuma keluarin 480 nits. Tes berikutnya gue paksa panelnya full screen 100% white. Di sini lu akan lihat kalau OLED paksa panelnya lebih gelap lagi. Panelnya MSI cuma seterang 250 nits. Dan dari data ini lu bisa lihat lebih lengkapnya bedanya OLED sama Mini LED. Di window kecil, OLED mantep banget brightness 1000 nits. Makin gede cahaya yang dibutuhin, panelnya otomatis mengecil sendiri brightness-nya buat perlindungan panel OLED sendiri biar nggak cepet burn. Tapi yang nggak ada masalah, MSI cover lu sampai 3 tahun juga, bahkan bukan sembarang 3 tahun. Jelas tertulis di website-nya 3 tahun termasuk panel burn. Jadi lu aman pakai monitornya, suka lu sampai 3 tahun ke depan. Terakhir ada beberapa saran dari gua buat lu yang beli dan pakai monitor OLED ini. Coatingnya QD OLED dari sananya ya entah kenapa Samsung bikin kayak gini, gue belum research. Kalau lu kenain cahaya ke panelnya, dia akan muncul kayak pantulan abu-abu merah gitu. Makin terang cahayanya, makin kelihatan efek pantulannya. Ngebuat hitamnya di mata jadi nggak pekat lagi karena bias pantulan panelnya. Paling asik dipakainya tuh gelap-gelapan dan cahayanya tuh ditaruh di belakang monitornya. Mata lu akan dimanjain. Berikutnya kalau lu memang mau ngejagain monitor OLED kesayangan lu yang ini ya, pastiin pada saat lu pakai di Windows, dia kan ada taskbar yang nyala terus, itu lu auto hide, habis itu nyalain screensaver, misalnya 3 menit nggak ngapa-ngapain PC-nya, dibikin screensaver, itu buat ngejagain. Dan kenikmatan maksimal buat nonton pakai monitor ini itu sebenarnya di video-video 4K HDR. Yang sayangnya kalau lu pakai Windows buat nonton Netflix atau Disney Hotstar via Windows, keduanya itu limit semua film ke Full HD doang. Lu mesti tweak sendiri browsernya baru bisa jalan di 4K, ya agak ribet lah tweaknya. Atau ya pilihan terakhir, lu ke dunia gelap-gelap di ujung sana lah, buat tarik HDR Blu-ray yang nggak dikompres sama sekali, barulah lu bisa dapet dan rasain mata lu keperfekan HDR itu sendiri. Selamat buat lu pada yang udah beli, monitornya cepet banget diborong di Discord 3 Maret kemarin. Semuanya manfaatin voucher buat dapetin di bawah 8 juta. Akhirnya kita bisa nikmatin real HDR dengan perfect black di bawah 10 juta. Dan thank you MSI yang udah sponsorin video. Jangan lupa nonton video-video review gue yang lainnya. Gue taruh yang menarik-menarik di sini. Gue Eldon Deji, jadi sampai jumpa dan